Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi. Ini adalah cerita tentang seorang pria asal Indonesia yang memberanikan diri membuka latihan pencak silat di negeri orang, tepatnya di Cina. Namun kehadirannya tidak disambut dengan baik. Ia diremehkan, diragukan, bahkan dihalang-halangi oleh berbagai perguruan bela diri di kota tersebut. Hingga akhirnya, ia ditantang untuk membuktikan sendiri kemampuan ilmu bela diri yang ia miliki. Tidak ada yang menyangka saat pembuktian itu terjadi, semua orang terdiam dan terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Dunia perlahan mencoba bangkit dari luka panjang akibat peperangan. Di tengah situasi itu, seorang pria asal Indonesia bernama Jaka, berusia 32 tahun, berdiri di atas dek sebuah kapal dagang. Angin laut menerpa wajahnya, sementara pandangannya tertuju ke arah laut lepas yang seolah tidak berujung. Jaka bukan orang sembarangan. Di kampung halamannya, ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, kuat, dan memiliki kemampuan pencak silat yang sangat menonjol. Namun kali ini, ia meninggalkan semua itu demi satu tujuan, merantau untuk mengubah nasib. Ia ikut berlayar bersama para pedagang Indonesia yang hendak menuju Cina, berharap bisa menemukan barang-barang bagus untuk dijual kembali dan memperbaiki kehidupan. Seorang pedagang tua menghampirinya di atas kapal. "Kau terlihat banyak pikiran, Jaka," ucapnya sambil menyalakan rokok. Kau terlihat banyak pikiran, Jaka. Saya hanya berharap perjalanan ini membawa keberuntungan, Pak. Saya ingin pulang dengan hasil. Negeri orang tidak selalu ramah. Tapi kalau kau punya tekad, kau bisa bertahan. Hari demi hari di laut terasa panjang. Jaka menghabiskan waktunya dengan membantu pekerjaan ringan di kapal dan melatih tubuhnya di waktu senggang. Ia tidak pernah benar-benar meninggalkan pencak silat, karena baginya itu bukan sekadar ilmu bela diri, melainkan bagian dari hidup. Akhirnya, kapal itu merapat di pelabuhan Cina. Hiruk-pikuk pelabuhan langsung menyambut Jaka. Orang-orang berlalu lalang dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Bangunan, pakaian, dan kebiasaan terasa begitu asing. Jaka menuruni kapal sambil membawa tas kecil berisi pakaian dan sedikit bekal. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling dengan napas yang ditahan. "Ini tempat yang jauh dari rumah," gumamnya pelan. Seorang pedagang yang ikut bersamanya menepuk bahunya. "Kita sudah sampai, Jaka. Sekarang nasib ada di tangan masing-masing." Jaka mengangguk mantap. Di dalam hatinya, ada rasa takut bercampur tekad. Ia tahu, langkah pertamanya di tanah asing ini akan menentukan segalanya. Tanpa ia sadari, keputusan sederhana untuk ikut berlayar hari itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Hari-hari pertama Jaka di Cina berjalan tidak seperti yang ia bayangkan. Kota tempat ia tinggal terasa padat dan asing. Setiap pagi ia keluar menyusuri jalanan, melihat orang-orang bekerja, berdagang, dan berlatih keahlian masing-masing. Namun, tidak satu pun pintu terbuka untuknya. Bahasa menjadi penghalang utama. Begitu juga statusnya sebagai pendatang. Beberapa kali ia mencoba menawarkan bantuan kepada para pedagang lokal, namun selalu berakhir dengan gelengan kepala. "Maaf, kami tidak butuh orang luar," kata seorang pemilik toko sambil menutup pintu kayunya. Jaka menarik napas panjang. "Baik," jawabnya singkat, lalu melangkah pergi. Bekal yang ia bawa semakin menipis. Di sebuah penginapan kecil, ia duduk termenung sambil menghitung sisa uangnya. "Kalau begini terus, aku tidak akan bertahan lama," gumamnya pada diri sendiri. Suatu siang, saat berjalan tanpa tujuan jelas, pandangannya tertuju pada sebuah halaman luas. Di sana, sekelompok orang tengah berlatih bela diri. Gerakan mereka cepat dan teratur. Sorak kecil terdengar setiap kali satu jurus diselesaikan. Jaka berhenti melangkah, memperhatikan dengan saksama. Seorang pria tua yang tampak seperti pelatih berdiri di depan murid-muridnya. "Ulangi lagi lebih kuat," serunya lantang. Mata Jaka berbinar. Ia mengenali semangat itu. Pemandangan tersebut membangkitkan kenangan masa lalunya saat ia berlatih pencak silat di kampung halaman. Ia teringat bagaimana gurunya selalu menyebut dirinya sebagai murid paling berbakat, murid nomor 1 yang mampu menguasai jurus lebih cepat dari siapapun. Tanpa sadar, Jaka mengepalkan tangannya. Kalau mereka bisa membuka sekolah bela diri, pikirnya, mengapa aku tidak? Ia melanjutkan langkahnya sambil memikirkan ide itu dengan serius. Pencak silat bukan hanya kekuatannya, tetapi juga jati dirinya. Ilmu itu telah menempa tubuh dan mentalnya sejak muda. Mungkin inilah jalan yang selama ini ia cari. Malam harinya, di kamar sempit penginapan, Jaka duduk bersila. Ia memejamkan mata, membayangkan jurus demi jurus yang telah mendarah daging dalam tubuhnya.
Aku tidak datang sejauh ini untuk menyerah, ucapnya pelan. Keputusan mulai terbentuk di dalam hatinya. Jika tidak ada pekerjaan yang menerimanya, maka ia akan menciptakan jalannya sendiri. Dengan keberanian dan bekal ilmu bela diri yang ia miliki, Jaka bersiap membuka lembaran baru di negeri asing, meski ia belum tahu rintangan besar apa yang menantinya di depan. Dengan tekad yang sudah bulat, Jaka mulai mewujudkan rencananya. Ia menyewa sebuah halaman kecil yang tidak terpakai di pinggir kota, hanya berpagar kayu sederhana dan beralaskan tanah keras. Di sanalah ia memasang papan seadanya dengan tulisan tangan yang menandakan tempat latihan bela diri. Tidak ada kemewahan, tidak ada murid, hanya keyakinan yang ia pegang erat. Hari pertama berlalu tanpa siapapun datang. Jaka tetap berdiri di halaman itu sejak pagi hingga sore, melakukan latihan seorang diri. Gerakannya mantap dan penuh tenaga, seolah sedang mengajar murid yang tak terlihat. Beberapa orang lewat hanya melirik sekilas, lalu pergi tanpa minat. Hari kedua dan ketiga tidak jauh berbeda. Sepertinya aku terlalu percaya diri, ucap Jaka lirih sambil duduk di pinggir halaman. Namun ia tidak menyerah. Setiap hari ia tetap berlatih, menjaga disiplin seperti yang selalu diajarkan gurunya dahulu. Suatu sore, keributan terdengar dari sebuah gang tak jauh dari tempat latihannya. Jaka melihat 3 orang dewasa memukuli seorang pemuda yang sudah terjatuh. Pemuda itu berusaha melindungi kepalanya, namun tendangan dan pukulan terus mendarat. Bayar utangmu sekarang, teriak salah satu dari mereka. Pemuda itu terengah. Aku belum punya uang, beri aku waktu. Jaka melangkah mendekat. Cukup, katanya dengan suara tenang namun tegas. Ketiga orang itu menoleh. Ini bukan urusanmu, jawab salah satu sambil mendorong bahu Jaka. Tanpa banyak bicara, Jaka menangkis dorongan itu. Gerakannya cepat dan terukur. Dalam hitungan detik, 1 orang terjatuh, disusul 2 lainnya yang tidak mampu melawan teknik yang belum pernah mereka lihat. Ketiganya bangkit dengan wajah ketakutan, lalu berlari meninggalkan tempat itu. Pemuda yang diselamatkan terduduk lemas, menatap Jaka dengan mata penuh kagum. Terima kasih, katanya terbata-bata. Jaka mengulurkan tangan. Bangunlah, kau tidak apa-apa. Pemuda itu mengangguk. Namaku Lin. Tuan, bela diri apa yang barusan kau gunakan? Jaka tersenyum tipis. Itu pencak silat dari tanah kelahiranku. Lin terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh rasa hormat, maukah Tuan mengajariku? Jaka terkejut, namun kemudian mengangguk. Jika kau sungguh-sungguh, datanglah besok. Hari itu, Jaka mendapatkan murid pertamanya. Tanpa ia sadari, satu tindakan sederhana untuk menolong orang lain telah menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Lin benar-benar datang. Ia berdiri di depan halaman latihan dengan sikap hormat, menunggu Jaka keluar. Jaka memperhatikannya sejenak, lalu mengangguk pelan. Kau datang tepat waktu, kata Jaka. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, jawab Lin mantap. Jaka mulai mengajarinya dasar-dasar pencak silat. Ia tidak langsung mengajarkan jurus, melainkan sikap tubuh, pernapasan, dan keseimbangan. Lin sempat terlihat kebingungan, namun Jaka tetap sabar. Bela diri bukan hanya soal memukul, ujar Jaka. Kalau dasarnya salah, semuanya akan runtuh. Setelah latihan selesai, Lin mengeluarkan beberapa koin dari sakunya. Ini untuk biaya latihan, katanya ragu. Jaka menggeleng. Aku tidak mengambil bayaran darimu. Lin terkejut. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ada satu syarat, jawab Jaka. Sebarkan kabar tentang tempat latihan ini. Katakan apa yang kau lihat dan rasakan sendiri. Lin menunduk hormat. Aku berjanji. Beberapa hari kemudian, Lin menepati janjinya. Ia menceritakan tentang Jaka dan pencak silat kepada teman-temannya. Namun kabar itu tidak hanya sampai ke orang biasa, melainkan juga terdengar oleh murid-murid dari perguruan bela diri lain di kota tersebut. Kalian harus tahu ini. Ada tempat bela diri yang sangat bagus. Benar-benar jago bela diri. Kemarin dia kalahkan 3 orang sekaligus seorang diri. Oh iya, wah hebat banget kalau gitu. Sekelompok pemuda datang ke halaman latihan dengan wajah meremehkan. Ini tempat latihan bela diri? Tanya salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Guru dari mana? Sahut yang lain. Kami belum pernah mendengar aliran seperti ini. Jaka tetap tenang. Jika tidak tertarik, kalian boleh pergi. Ucapan itu justru membuat mereka tersinggung. Berani sekali kau bicara seperti itu di kota ini, kata salah satu dengan nada menantang. Mereka mulai mengganggu latihan, mengolok-olok gerakan pencak silat yang diajarkan Jaka. Lin mengepalkan tangan, namun Jaka memberi isyarat agar ia tetap tenang. Kami ingin menguji, ujar salah satu dari mereka. Kalau kau benar-benar hebat, hadapi kami. Jaka menatap mereka satu persatu. Aku tidak datang ke sini untuk berkelahi. Namun gangguan itu terus berlanjut.
Setiap hari, orang-orang dari perguruan lain datang dengan sikap tidak bersahabat. Suasana latihan menjadi tegang, seolah badai besar sedang menunggu waktu untuk pecah. Di dalam hatinya, Jaka tahu, cepat atau lambat, ia tidak akan bisa terus menghindar. Hari itu, halaman latihan Jaka dipenuhi lebih banyak orang dari biasanya. Kabar tentang tantangan terhadap pria pendatang itu telah menyebar cepat. Murid-murid dari berbagai perguruan bela diri datang dengan rasa penasaran dan sikap meremehkan. Mereka ingin melihat sejauh apa kemampuan pencaksilat yang selama ini dibicarakan. Salah satu dari mereka melangkah maju. Cukup bersembunyi di balik murid, katanya tajam. Jika engkau memang pantas disebut guru, hadapi kami. Jaka berdiri tenang di tengah halaman. Aku tidak mencari kemenangan, ucapnya. Aku hanya ingin berlatih dan mengajar. Namun ejekan terus dilontarkan. Atau kau takut? Saut yang lain sambil tertawa. Jaka menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan mantap. Baik, katanya singkat. Aku akan meladeni, tapi berhenti jika kalian sudah kalah. Sorak kecil terdengar dari kerumunan. Duel pun dimulai. Satu orang maju lebih dulu, menyerang dengan pukulan cepat. Jaka menghindar dengan langkah ringan, lalu menangkis dan menjatuhkan lawannya ke tanah tanpa gerakan berlebihan. Bangkitlah, kata Jaka tenang. Orang kedua dan ketiga menyerang hampir bersamaan. Gerakan mereka keras dan penuh tenaga. Namun Jaka tetap berdiri kokoh. Tubuhnya bergerak luwes, memutar, menahan, lalu membalas dengan teknik yang membuat lawan kehilangan keseimbangan. Dalam waktu singkat, keduanya terjatuh. Kerumunan mulai terdiam. Lanjutkan, ujar Jaka. Satu demi satu penantang maju dan satu demi satu pula tumbang. Tidak ada amarah di wajah Jaka, hanya ketenangan dan kendali penuh atas setiap gerakan. Teknik pencaksilat yang ia gunakan tampak sederhana, namun sangat efektif. Lin yang berdiri di pinggir halaman menatap dengan mata berbinar. Begitu kuatnya, gumamnya kagum. Akhirnya, tidak ada lagi yang berani maju. Orang-orang yang tadinya mengejek kini saling berpandangan dengan wajah tercengang. Beberapa bahkan menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat. Apa ini benar-benar bela diri dari Indonesia? Bisik seseorang di kerumunan. Jaka menarik napas panjang. Aku tidak ingin musuh, katanya lantang. Aku hanya ingin berbagi ilmu. Hari itu, nama Jaka mulai berubah dari bahan ejekan menjadi bahan pembicaraan. Sebuah pembuktian telah terjadi dan dampaknya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah hari itu, suasana di halaman latihan berubah total. Orang-orang yang tadinya meremehkan kini datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Murid-murid baru berdatangan satu persatu, penasaran untuk mempelajari pencaksilat yang baru saja mereka saksikan. Bahkan beberapa yang sebelumnya menantang Jaka kini datang dengan rasa hormat, meminta izin untuk ikut belajar. Lin berdiri di dekat Jaka, tersenyum lebar. Kau benar-benar hebat, guru, katanya. Jaka menepuk bau Lin. Semua ini bukan tentang aku, ini tentang kalian yang mau belajar dan tekun berlatih. Kabar tentang kehebatan Jaka menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut. Orang-orang dari berbagai penjuru kota mulai datang untuk melihat, belajar, dan menyebarkan cerita tentang pria Indonesia yang mengalahkan banyak penantang dengan ilmu bela diri yang luar biasa. Nama Jaka perlahan menjadi terkenal, bukan hanya di kalangan murid biasa, tetapi juga di kalangan perguruan-perguruan besar. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga para guru dan master bela diri ternama di kota itu. Mereka mulai membicarakan Jaka, penasaran dan sedikit waspada. Siapakah dia yang mampu menaklukkan penantang dari perguruan kami? Bisik seorang master kepada muridnya. Jaka sendiri tetap tenang, fokus mengajari murid-muridnya dan menjaga disiplin latihan. Namun di dalam hatinya, ia menyadari sesuatu. Tantangan yang lebih besar akan segera datang. Orang-orang hebat akan ingin menguji kemampuan sejatinya. Dan kota yang awalnya asing kini mulai menjadi tempat di mana namanya akan diuji lebih dari sekadar pertarungan fisik. Dengan mata menatap jauh ke depan, Jaka menarik napas dalam. Ini baru permulaan, gumamnya. Dan begitulah, kisah Jaka berhenti sementara di titik ini. Nama dan kemampuannya telah dikenal, murid-murid mulai bertambah, dan dunia bela diri di kota itu mulai menyadari kehadiran pria Indonesia yang tidak bisa diremehkan. Kisahnya menunggu babak selanjutnya saat tantangan dan misteri baru menantinya di depan.